setelah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW berakhir, dan Nabi Muhammad meninggal pada usia 63 tahun dikarenakan sakit. Lalu kepemimpinan dilanjutkan oleh sahabat Nabi, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq memerintah atau menjadi khalifah selama 2 tahun. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq banyak pemberontakan dari masyarakat, yaitu banyak nabi palsu, banyak yang enggan membayar zakat, dan banyak yang murtad. Dan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mencoba untuk mengatasi itu semua. Abu Bakar As-Siddiq bertindak tegas mereka-mereka yang melakukan kesalahan pada saat itu. Dan selama 2 tahun kepemerintahan kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq sibuk dengan mengurusi itu semua. Lalu setelah Abu Bakar As-Siddiq dilanjutkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab memerintah selama 10 tahun menjadi khalifah. Sahabat Umar bin Khattab itu terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab terjadi perkembangan pada bangsa Arab, yaitu perluasan wilayah, dibentuknya militer, dibentuknya Baitul Mal, dan tatanan negara yang diperbaiki pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab lalu dilanjutkan Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun. Pada kekhalifahan Utsman bin Khattab telah mengumpulkan mushaf-mushaf Al-Quran yang dulu pada saat Nabi Muhammad diturunkan wahyu, mushaf itu ditulis pada batu, ditulis pada kulit hewan. Dan Khalifah Utsman bin Affan itu Utsman bin Affan itu mengumpulkan itu semua, dan jadilah yang sekarang disebut Mushaf Utsmani. Dan itu bisa kita rasakan pada saat ini. Lalu setelah Utsman bin Affan berakhir selama 12 tahun, Utsman bin Affan itu turun dari khalifah bukan karena sakit, karena dibunuh. Lalu setelah Khalifah Utsman bin Affan dibunuh, lalu kekhalifahan dipimpin oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali bin Abi Thalib memerintah selama 4 tahun. Pada saat Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintah, banyak huru-hara yang terjadi, yaitu salah satunya adalah pengusut tuntas pembunuh khalifah sebelumnya, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Nah, pada saat itu terjadi fitnah besar, yaitu fitnah antara Ali bin Abi Thalib dan Aisyah. Fitnah itu berisi tentang Ali bin Abi Thalib yang difitnah sebagai pembunuh Utsman. Lalu Aisyah dan Ali bin Abi Thalib berperang. Pada saat itu perangnya disebut Perang Jamal. Pada saat itu terjadi perang dan banyak pemberontakan lainnya, seperti Muawiyah bin Abi Sufyan dulu sebagai gubernur juga memberontak kepada kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Muawiyah menuntut pengusutan tuntas siapa pembunuh Khalifah Utsman bin Affan. Dan singkatnya, Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib berperang. Yang perang tersebut disebut dengan Perang Siffin. Namun di perang tersebut terjadi suatu peristiwa, yaitu disebut peristiwa tahkim, suatu perjanjian antara pihak Ali dan Muawiyah. Dan hasil dari tahkim tersebut ada kelompok-kelompok yang terpecah belah. Salah kelompok Syiah, yaitu kelompok pro Ali, kelompok Khawarij yang
tidak suka atau tidak sepakat dengan peristiwa tahkim tersebut. Ada kelompok dan juga terbagi kelompok-kelompok tersebut. Dan selanjutnya adalah kepemimpinan Bani Umayyah. Bani Umayyah yang dipimpin oleh khalifah pertama, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai pemimpin pertama. Pada saat itu Islam berkembang pesat pada masa Bani Umayyah, yaitu sistem politik, budaya, ketatanegaraan, semuanya berkembang pesat. Banyak ilmu-ilmu yang ada, maksudnya pada saat itu ilmu-ilmu berkembang pesat seperti ilmu kimia, biologi, itu berkembang pesat pada masa Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah ada 14 khalifah selama Bani Umayyah memerintah pada saat itu.